Sesungguhnya engkau Muhammad itu memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah ini maknanya memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi dalil, dilalah, irsyad, tabligh. Kalau hidayah maknanya itu, Nabi bisa, kita bisa. Kalau hidayah, jangan salah paham, maknanya memberikan penjelasan, memberi petunjuk, ya, memberi dilalah, dalil-dalil, bahasa yang lain pakai pencerahan begitu. Kalau itu maknanya semua orang bisa. Yang tidak bisa itu adalah hidayah dalam makna syarhus sadri lil Islam, membuka hatinya orang itu supaya orang itu menerima agama Islam. Kalau hidayah maknanya itu miliknya siapa? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid ini. Sekarang yang kita bahas adalah bagian atau bab yang ke-18. Karena bulan sebelumnya, bulan Juni itu bahas bab yang ke-17. Bab yang ke-18 itu judulnya diambilkan dari salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man akhbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masalah hidayah. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah terhadap siapa saja yang ia kehendaki dan ia cintai, tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk memahami bab itu, yang 18 itu, saya ingin beberapa kalimat mengambil bab yang sebelumnya, pengertian dari bab yang sebelumnya. Saya ulangi, sebelum memahami bab yang ke-18, saya ingin beberapa kalimat membahas bab yang sebelumnya. Sebelumnya itu ada di bab yang ke-15. Ini beberapa kalimat saja ya. Di bab 15 itu Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi peringatan kepada keluarga. Ya, ayatnya wa andir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan Muhammad kepada keluargamu yang terdekat. Kemudian Nabi memanggil jalur-jalur keluarga. Pertama adalah ya ma'syara Quraisy, orang Quraisy yang dipanggil. Ishtaru anfusakum fa inni la ugni ankum minallahi syai'a. Jadi Nabi menjelaskan bahwa supaya orang Quraisy itu menebus dirinya kepada Allah dengan amal yang soleh, amalnya sendiri. Sedikit pun aku tidak berguna buat kalian semuanya. Ini maksudnya menunjukkan siapa hakikatnya Nabi Muhammad itu. Bisa memberi apa dan tidak bisa memberi apa.
Itu maksudnya begitu. Nanti masuk di bab 18 ya. Nah, kemudian Rasulullah memanggil dari ya ma'syara Quraisy. Kemudian yang kedua yang dipanggil adalah ya Abbas ibnu Abdul Muthalib. La ughni anka minallahi syai'a. Paman, tebuslah dirimu sendiri dengan amal ibadah yang baik kepada Allah, sedikit pun aku tidak berguna buat kalian. Yang ketiga, Sofia, ya Sofia ammatu Rasulillah. La ughni anki minallahi syai'a. Sama maknanya, sama itu tadi ya. Yang keempat, nah ini yang spektakuler itu Pak ya. Apa itu? Ya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salini mimma lima syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta harta benda Bapak berapa saja diberi kalau bisa. Tapi aku tidak bisa menolak kehendaknya Allah yang ditimpakan kepada kamu. Dari cerita sepintas ini yang berdasarkan surat Asy-Syu'ara tadi ayat 214, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi posisinya Nabi itu cuma menyampaikan. Ada orang memperoleh kebaikan dari dakwanya Nabi bukan karena faktor Nabi, tapi faktornya dari Allah. Sampai putrinya sendiri tadi Fatimah dengan tegas Nabi menyebutkan, kalau kamu kaitannya dengan harta benda minta kepada saya, ya diberi. Tapi saya sebagai bapakmu, la ughni anki minallahi syai'a, tidak bisa menolak kehendaknya Allah, azabnya Allah. Yes, ini bab 15. Kemudian bab yang 17 masalah syafaat. Sebenarnya syafaat itu hak miliknya Allah Pak, bukan miliknya Nabi. Ini banyak rotok jumbo di masyarakat itu. Seolah-olah otoritas kewenangan memberi syafaat itu ada di Nabi semata-mata, sehingga orang fokus pada Nabi, minta kepada Nabi ini dan sebagainya. Padahal syafaat ini hak miliknya Allah. Kullillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu miliknya Allah, bukan miliknya Nabi. Loh, tapi Nabi kok dinyatakan bisa memberi syafaat atas izin dan ridhonya Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu sudah hafal semuanya Pak. Tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Di ayat yang lain yang menerangkan bahwa tentang malaikat, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Jadi berapa banyak malaikat di langit itu syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali atas izin Allah dan ridha Allah. Jadi bahasanya dua, izin Allah sama ridha. Pertanyaannya adalah, yang diizini siapa? Yang diridhoi siapa? Jawabannya, karena hakikat syafaat itu miliknya Allah, maka yang diizini adalah yang memberi, asy-syafi'. Jadi semacam diberikan kewenangan oleh Allah. Nabi Muhammad bisa, iya. Tapi kan diizini dulu. Kalau nggak diizini kan nggak bisa. Maka dalam hadis yang panjang bab 15 itu, bab 17 itu, Nabi itu menghadap Allah, terus dikatakan kepada Nabi saat itu, ya Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar. Wasal tu'ta, mintalah, permintaanmu akan diberi. Wasfa tu syafa'. Baru Rasulullah minta kepada Allah untuk diberi izin bisa memberi apa? Syafaat. Ini asy-syafi' yang memberi.
Yang memberi itu syaratnya dapat izin. Kemudian masyfu' yang menerima ini diridhoi. Jadi syaratnya tadi kan dua, diizini sama diridhoi. Yang diizini siapa? Yang memberi. Yang diridhoi siapa? Yang menerima. Kira-kira kita ini calon memberi syafaat apa menerima syafaat? Ketoknya menerima, Pak. Mungkin tidak memenuhi syarat ya memberi syafaat ya. Ya. Maka dalam hadis sahih Nabi ditanya, siapa yang beruntung memperoleh syafaat engkau? Lalu Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Nah, standarnya ikhlas itu adalah meninggalkan semua bentuk apa? Kesyirikan. Supaya syahadat itu bisa tegak. Jadi sebelum bahas bab yang 18, Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Saya beberapa poin tadi membahas bab yang ke-15 dan bab yang ke-17. 15 berkaitan dengan perintahnya Nabi supaya Nabi memberi peringatan kepada keluarga. Dalilnya pakai surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ya. Lalu bab yang 17 tadi masalah syafaat, Nabi sendiri tidak bisa menurut kehendaknya Nabi memberi tanpa izin dari Allah dan tanpa yang menerima diridhoi dari Allah. Nah, sekarang yang 18. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa seperti yang disebutkan itu tadi, kecuali atas kehendak Allah, maka la ahada yastati wa yanfa'a ahadan bisyafa'ah. Kalau seseorang tidak bisa memberi syafaat, memberi manfaat dalam arti memberi syafaat, ya, kadzalika la yastati ahadun ayyahdiya ahadan. Maka sama, seorang pun juga tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang lain. Nah, sekarang hidayah itu ada dua makna. Kalau hidayah itu maknanya adalah al-irsyad, dilalah, at-tabligh, memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi dalil. Kalau hidayah itu maknanya itu, maka semua orang bisa, termasuk Nabi, termasuk kita. Jadi hidayah, ya, karena di Quran innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah ini maknanya memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi dalil, dilalah, irsyad, tabligh. Kalau hidayah maknanya itu, Nabi bisa, kita bisa. Kalau hidayah, jangan salah paham, maknanya memberikan penjelasan, memberi petunjuk, ya, memberi dilalah, dalil-dalil, bahasa yang lain pakai pencerahan, begitu. Kalau itu maknanya semua orang bisa. Yang tidak bisa itu adalah hidayah dalam makna syarhus sadri lil Islam, membuka hatinya orang itu supaya orang itu menerima agama Islam. Kalau hidayah maknanya itu miliknya siapa? Allah. Tidak ada kewenangan Nabi, tidak ada kewenangan Rasul. Kalau hidayah dalam arti membuka hatinya orang supaya orang itu masuk dalam agama yang benar, agama Islam. Ya, kira-kira, ya mohon maaf, Nabi Nuh tega nggak sama anaknya sendiri? Kalau hidayah itu maknanya membuka hatinya orang dan itu kewenangannya Nabi.
kewenangannya Rasul, kewenangan kita. Tentu saja Nabi Nuh tidak tega terhadap siapa? Anaknya sendiri. Toh anaknya tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh bapaknya. Jadi kalau ada dua macam makna hidayah itu, saya ulangi sepintas. Satu adalah hidayah itu maknanya dilala, al-irsyad, ad-dakwah, memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi pengarahan. Kalau ini Nabi juga bisa. Tetapi yang tidak bisa adalah hidayah dalam arti syarhus sadri lil Islam, membuka hatinya orang lalu orang itu bisa menerima agama Islam. Ini kewenangannya siapa kalau itu? Allah. Maka dalam bab 18 di kitab itu diceritakan berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib. Kalau hidayah itu di tangan Nabi Muhammad, dalam arti hidayah membuka hatinya orang, Nabi Muhammad nggak tega sama pamannya. Ya, wong pamannya itu dalam riwayat ini, paman itu wafat dalam keadaan paman itu belum membaca kalimat apa? Syahadat. Saya bacanya hadisnya pelan-pelan. Wa fi sahihi an Ibnul Musayyab an abihi qala lamma khadarat Abu Thalib bil wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Sampai di situ dulu Pak, ya, di dalam kitab yang lama bab 18 ya. Apa maknanya? Dalam sebuah riwayat sahih dari Ibnu Musayyab bahwa bapaknya berkata, saya ulangi, nanti saya tanya kita semuanya Pak ya. Saya ulangi ya. Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab bahwa bapaknya berkata, ketika Abu Thalib menjelang wafat, datanglah Rasulullah ke situ. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Tapi di sisi Abu Thalib itu sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan sudah ada Abu Jahal. Pertanyaannya, berarti ada berapa orang di dekatnya Abu Thalib menjelang Abu Thalib itu wafat? Halo? 1, 2, 3, 4. Jawabannya 3. Yang satu siapa? Rasul. Yang berikutnya Abdullah bin Abi Umayyah, satunya lagi Abu Jahal. Kurang 1. Sing cerita sapa? Iya toh? Ngerti maksudnya ya? Ya. Sing cerita sapa? Jangan saya. Ya. Saya ulangi. Wa fi sahihi an Ibnul Musayyab, diriwayatkan dalam hadis sahih dari Ibnul Musayyab, anaknya Musayyab, bahwa bapaknya berkata. Berarti siapa? Musayyab. Karena yang cerita ini adalah anaknya Musayyab. Ibnul Musayyab ini enggak ditulis namanya siapa. Sing cerita anaknya Musayyab, bapak saya itu loh cerita. Nah, pada waktu Rasul Abu Thalib menjelang wafat, Nabi datang ke situ, terus di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah, terus juga ada Abu Jahal. Berarti 4, yang satunya adalah Musayyab. Karena yang cerita Ibnul Musayyab, anaknya Musayyab. Ngerti maksudnya? Misalkan anaknya Musayyab ini namanya Abdurrahman bin Musayyab. Qala Abdurrahman ibn Musayyab. Abdurrahman bin Musayyab berkata, saya diceritani bapak. Berarti yang ada di situ Musayyab. Wes nggak ada hubungannya dengan makna hadis, tapi ini cuma aja, merangsang pemikiran. Ya. Saya ulangi lagi. Berarti berapa orang tadi, Pak? 4.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya paman? Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ahaju laka biha indallah. Paman, ya, lafalkan la ilaha illallah. Hanya kalimat itu yang saya bisa membela engkau di hadapan Allah. Dari sinilah maka ada sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika ada orang menjelang wafat, maka dibisikkan di telinganya kalimat apa? La ilaha illallah. Mohon maaf, saya pernah ditelepon salah seorang jamaah ibu-ibu karena suaminya masuk di ICU. Ya sadar tidak sadar begitu. Lalu dia telepon sama perawatnya karena kenal. Tolong, saya tidak bisa mendekatkan kepada suami saya. Suami saya dibisikkan dalam telinganya kalimat la ilaha illallah. Boleh nggak? Dititipkan perawatnya. Karena dia tidak bisa di rumah. Tidak boleh nunggoi di situ. Apalagi di situasi sekarang ini 2021. Ya, jadi supaya akhir dari hidupnya itu yang di bawah kalimat apa? Saya dengar jamaah di sini ada yang dibundut sama Allah wafat. Betul Pak ya? Saya selipkan sedikit dari sudut pandangan akidah tauhid. Kalau dari sisi tauhid yang peristiwa yang dialami begitu, ya, maka orang tidak boleh suudzon kepada Allah. Orang masih produktif, orang masih dibutuhkan keluarga, masih dibutuhkan teman, masih dibutuhkan sahabat, tapi hanya sekian hari saja sakit, lalu orang itu wafat. Kita nggak boleh suudzon. Mengapa tidak boleh suudzon? Ini tauhid. Keputusannya Allah adalah benar, tidak ada yang salah. Mengapa kok keputusannya Allah itu benar, tidak ada yang salah, dan kita nggak boleh mereaksi dalam arti negatif? Karena nama Allah itu adalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Betul ya Pak ya? Halo? Kalau nama Allah yang baik, berarti sifat Allah baik. Kalau nama Allah juga baik, sifat Allah juga baik, perbuatan Allah juga baik. Tidak ada yang salah. Tetapi nggak enak Pak, dirasakan keluarga, dirasakan teman. Betul. Tapi orang tidak boleh yadhunnuna billahi ghairul haqqi dhannal jahiliyah. Tidak boleh berprasangka jelek kepada Allah seperti orang-orang jahiliyah. Coba kalau kita nggak dilatih begitu, susah Pak. Ya, ini menekan semuanya itu. Apa saja itu bisa menekan kita. Dan kita bisa ekspresinya negatif. Tapi dilatih, ada pemahaman akidah tauhid itu tadi, bahwa salah satu poin Allah itu punya nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka sifat Allah juga baik. Kalau sifat Allah juga baik, berarti perbuatan Allah menghidupkan, mematikan, ya, memberi rezeki, mencabut rezeki, semuanya itu apa? Baik. Ya. Nah, walaupun naudzubillah min dzalik dirasakan oleh keluarga dan masyarakat itu tidak enak. Nah, ini tauhid Pak, ya. Nah, begitu, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran husnul khotimah. Mudah-mudahan dimasukkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Balik ke sini. Jadi Nabi tadi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah. Paman, lafalkan la ilaha illallah. Ya, hanya kalimat la ilaha illallah itu saya akan bisa membela engkau di hadapan Allah. Ini dipotong oleh dua orang tadi, Pak. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Abi Umayyah, yang satunya Abu Jahal. Dari nama saja panjenengan bisa menganalisa, loh ini orang kafir kok jenengnya Abdullah. Ngerti maksudnya? Berarti zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu tentang Allah sudah tahu nggak?
Tahu. Untuk anak diberi nama Abdullah. Iya toh? Abdullah bin Abi Umayyah. Ini karuan, ini Abu Jahal, Pak. Ya. Saya ulangi, begitu Rasul mengatakan kalimat tadi dipotong. Atarghabu amillati Abdul Muthalib. Abu Thalib, Anda kalau mengikuti Muhammad membaca la ilaha illallah berarti sudah mengkhianati agama nenek moyang zaman dulu. Jadi begitulah, andai kata menurut dua orang kafir ini, kalau keluar dari lisannya Abu Thalib kalimat la ilaha illallah, gugur semua keyakinan-keyakinan jahiliyah. Ini yang digandoli dua orang kafir. Nanti ada maknanya, Pak. Ada maknanya. Fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Dua orang Nabi mengulangi lagi kalimat paman ucapkan la ilaha illallah, maka ini mengulangi lagi. Atarghabu amillati Abdul Muthalib. Apakah engkau telah membenci agamanya Abdul Muthalib? Jadi dipotong supaya Abu Thalib tidak membaca la ilaha illallah. Sekarang analisa, mengapa Abu Thalib kok tidak membaca syahadat itu? Ya, apakah tidak bisa, ataukah tidak mau? Jawabannya, kalau andai kata mau, kira-kira fasih siapa antara Abu Thalib sama sampean? Fasihnya? Fasih Abu Thalib. Tapi berikutnya, mengapa tidak mau? Ada tiga dalam kitab ini. Ringkesnya adalah, pertama adalah karena Abu Thalib mengerti maknanya. Begitu keluar dari lisan saya la ilaha illallah, maka semua keyakinan-keyakinan jahiliyah harus gugur. Ini saya yang berat. Kalau pakai bahasa sekarang, loh, aku nih ngomong la ilaha illallah kan tidak boleh ini, tidak boleh gini, nggak boleh ini, karena ini semuanya berlawanan dengan tauhid toh. Iya, jadi aku nggak gelem. Nah sekarang tak tarik di sini 2021. Ada nggak orang hidup 2021 lisannya membaca syahadat la ilaha illallah? Banyak toh? Menggugurkan keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan syahadat apa enggak? Kalau tidak menggugurkan keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan syahadat, ya, maka ada kemiripan enggak sama Abu Thalib tadi? Kalau kurang serem jangan Abu Thalib, Abu Jahal saja. Ya. Jadi maksudnya kalau orang sekarang itu lisannya sudah mau melafalkan la ilaha illallah, mestinya semua keyakinan yang berlawanan dengan kalimat tauhid harus diapakan? Dihilangkan. Ya, ini satu contoh bahwa Abu Thalib tidak membaca syahadat itu bukan tidak bisa tapi tidak mau. Mengapa tidak mau? Jawabannya karena Abu Thalib mengerti maknanya. Begitu dia melafalkan la ilaha illallah, berarti keyakinan-keyakinan berlawanan dengan la ilaha illallah harus siapa? Dihentikan. Dan itu yang dia berat. Satu. Dua, Abu Thalib tidak dapat hidayah dari Allah, dan itu otoritas kewenangan Allah semata-mata. Karena di tengah-tengah Rasulullah meminta pamannya membaca la ilaha illallah, dipotong oleh dua orang ini. Jadi Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Maka ini orang ini mengatakan, atarghabu ammillati Abdul Muthalib. Apakah Anda sudah mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, nenek moyang? Kalau sampean ikut siapa? Muhammad. Karena Muhammad ini kan pendatang baru, Pak. Baru orang kemarin. Ya. Masih bau apa? Ya. Kok ngalano orang zaman-zaman dulu gitu ya maunya. Nah, jadi yang kedua adalah alasannya
semata-mata membuka hatinya orang itu, memberikan hidayah itu miliknya siapa? Bukan kewenangannya Nabi. Lah kalau kewenangannya Nabi, tentu saja nggak tega Pak. Oh, ini paman nih, yang ngopeni saya mulai dari kecil itu. Saya buka saja hatinya supaya membaca la ilaha, tapi tidak bisa Nabi Muhammad. Dari situlah kemudian Nabi Muhammad tanda petik ditegur oleh Allah pakai surat Al-Qasas itu. Yang di depan sendiri itu Pak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kasihi, engkau cintai, engkau kehendaki. Tapi yang bisa memberikan hidayah itu siapa? Allah. Kalau ditarik sekarang, Pak Guru hanya bisa mendidik, para dosen juga akan bisa mendidik, tapi hakikatnya mengikuti yang benar, hidayah itu di siapa? Allah. Diberi pendidikan yang sama, fasilitasnya yang sama, waktunya yang sama, durasinya yang sama, hasilnya bisa beda-beda. Disitulah harus ada kekuatan berdoa, memohon kepada Allah. Orang sekelas Nabi Ibrahim saja mengatakan Rabbi habli minas sholihin, berikan aku anak yang soleh. Lebih daripada itu Nabi Ibrahim juga berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Apa alasannya Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Banyak orang tersesat hidupnya karena menyembah selain dari Allah itu tadi. Sampai sekarang Pak, banyak orang tersesat itu karena banyak Tuhan yang dipercayai. Kalau pakai istilahnya Tuhan yang dipercayai itu hanya Allah saja, lurus-lurus saja hidupnya orang itu. Tapi karena banyak yang dipercayai selain dari Allah, maka banyak orang tersesat. Jadi ada 3 alasan argumentasi mengapa Abu Thalib tidak membaca syahadat. Pertama adalah mengerti maknanya. Berarti dalam pikirannya Abu Thalib, kalau saya sudah bersyahadat, menggugurkan semua yang berlawanan dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ini yang saya tidak mau. Yang kedua adalah itu tadi gengsi, ya. Nah, masa saya disuruh mengikuti Muhammad yang anak baru kemarin masih bawa apa tadi? Kencur, ya. Yang ketiga, hidayah itu bukan miliknya Nabi tapi miliknya siapa? Allah. Atau dibolak-balik itu urutannya boleh saja. Maka ditegur pakai surat Al-Qasas, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, ya. Coba Pak, ini bukan hanya teori saja Pak ya, tapi sekarang kita relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Panjenengan, saya yang mewakili panjenengan membacakan isinya kitab itu. Mbok pikiran ini kemudian ditarik di rumah tangga kita. Naudzubillah min dzalik, jangan-jangan anak saya menyimpang, gitu loh. Ngerti maksudnya Pak ya? Kalau saya ini sudah ahli salat, ahli puasa, ahli ke masjid, taklim, anak saya bagaimana itu? Saya nggak bisa menjamin. Maka datangilah di kamar, mohonkan kepada Allah ketika masih tidur, ya Allah ini anak saya, ya Allah. Engkau jadikan anak ini yang soleh, berdoalah kepada Allah. Karena hidayah itu bukan di kita, di Allah. Coba kalau semua Pak Guru, Bu Guru, semua pendidik itu pikirannya begitu, ya, siang malam berdoa memohon kepada Allah agar anak didiknya, ya Allah ini saya hanya bisa memberi saja. Ini Nabi Muhammad juga begitu. Supaya tidak berpanjang-panjang. Nah kemudian fakana, ya, akhiruk maqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Pada akhir riwayat hidupnya Abu Thalib tadi, maka dia masih tetap berpegang teguh kepada agama Abdul Muthalib. Berarti berpegang teguh kepada agama nenek moyang, tidak mengikuti agama siapa? Nabi. Meninggal. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi?
Ketika cetok-cetok pamannya tidak membaca syahadat, memintakan ampun di depan jenazahnya, ya ammi, wahai paman, la astaghfiranna laka ma lam unha anka ya ammi. Paman, sungguh engkau akan aku mintakan ampun kepada Allah jika aku tidak dilarang. Sekarang pertanyaannya, dilarang enggak? Yang dilarang itu Nabi tok atau termasuk kita semuanya? Kita semuanya. Kalau sudah dilarang, Nabi berpedoman enggak dengan larangan tadi? Jawabannya, saya ulangi, kalau Nabi dilarang dan kita juga dilarang, tidak boleh memohonkan ampun kepada orang kafir, orang musyrik, pamannya tadi. Ya, bukan hanya Nabi, termasuk kita. Pertanyaannya adalah, Nabi konsisten enggak mengikuti aturan itu tadi? Perintah, artinya Nabi mengikuti perintah Allah, dilarang, lalu Nabi tidak memohonkan ampun kepada pamannya kan? Ya, maunya Nabi memohonkan ampun, tapi dilarang nggak sama Allah? Dilarang. Dan itu larangan itu bukan hanya untuk Nabi, termasuk untuk siapa? Kita. Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfirul lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh Nabi dan orang-orang mukmin memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun itu keluarganya sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh, ya sudah, urusannya dia sama siapa? Allah. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena sudah jelas orang kafir musyrik itu mereka naudzubillah min dzalik akan masuk dalam neraka jahim. Sekarang ditarik ke sini. Tarik ke sini. Makanya ketika sunahnya Rasulullah orang masuk mau menziarahi kubur, apa yang dilakukan, Pak? Orang mau masuk ke kuburan mengucapkan apa ini? Assalamualaikum ya ahlal, terusnya minal muslimin wal muslimat. Mengapa pakai minal muslimin wal muslimat? Barangkali di situ ada orang kafir, berhak enggak menerima salamnya sampean tadi menurut sunnah Nabi? Enggak. Jadi anak ada kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur ahlal diyar minal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang saya beri salam ini khusus orang Islam aja. Kalau orang mati itu bisa ngomong, loh saya mas, sampai nggak masuk mas, nggak ada bukunya. Ya. Orang mati kan nggak bisa ngomong. Di tempat yang lain saya ditanya, Ustadz kalau ke kuburan menyampaikan salam itu yang diberi salam itu siapa? Oh, itu tulang bedulangnya orang mati di situ. Saya jawab, kalau pakai akal iya. Tapi ini bukan pendekatan akal, tapi pendekatan apa? Iman, sunnah. Ikuti saja sunnahnya Nabi. Sama dengan orang, kalau saya boleh menganalogikan, orang mencium Hajar Aswad. Loh, ono apa nih Hajar Aswad kok dicium? Jawabannya, mengikuti apa? Sunnah Nabi. Andai kata waktu itu Nabi cuma pegang gini aja, berarti kita semuanya sekarang pegang aja. Makanya murid saya tanya Pak Najih, andai kata waktu itu Rasulullah memberi contoh ngidoni Hajar Aswad gimana? Ya itu nono Hajar Aswad itu. Contohnya nggak begitu. Makanya tadi ketika orang wafat kita menziarahi kuburnya, salam kita itu assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin. Yes. Ketika ada orang Islam ini sudah meninggal, maka dia disebut oleh masyarakat apa? Kemana bapak dan ibu jamaah kita yang sudah wafat? Nyebutnya apa? Almarhum. Betul Pak ya? Ketika ada orang kafir meninggal, disebut apa? Ada enggak ketika ada orang kafir meninggal disebut almarhum? Ada. Saya tanya di masyarakat aja. Ada enggak di masyarakat orang kafir mati disebut almarhum? Ada. Boleh enggak menurut syahadat, menurut tauhid? Tidak boleh.
Itu pikiran rasis apa pikiran berdasarkan akidah? Rasis enggak? Kalau rasis enggak boleh begitu nantinya. Itu orang Islam itu rasis, masa tonggone orang kafir mati, kami ndongakno dia itu. Rasis enggak, Pak? Jangan mengikuti pikiran itu. Enggak bisa, Mas. Dia itu bukan orang Islam kok. Doakan sendiri menurut keyakinanmu. Saya enggak boleh menurut agama saya mendoakan mereka. Boleh kita bersikap begitu, Pak? Bukan hanya boleh, wajib. Ini kalau kita ini mau akidah kita ini mau didegradasikan, mau diturunkan, mau dilemahkan. Oh Pak, demi kerukunan kita, maka kita sama-sama mendoakan. Kan begitu Pak ya? Lah iya. Biasanya kan begitu kan? Demi kerukunan, mari kita mendoakan bersama-sama itu. Kalau kita berpegang teguh pada agama, tetap kita apa? Enggak, silakan kamu berdoa sendiri menurut agamamu. Saya tidak boleh menurut Allah. Oh, ini radikal Pak. Apa begitu kira-kira? Saya tidak manas-manasin sampai Pak. Tapi ini pelajaran. Kalau begitu hapus saja lakum dinukum waliyadin itu. Lakum dinukum, ya sudah agamamu begitu ya monggo, saya menghormati agama saya sendiri. Tuhanmu itu beda dengan Tuhan saya, caramu beda dengan cara saya. Kalau cara saya tidak boleh mendoakan orang yang bukan muslim, ya ketika sudah meninggal, ya kamu silakan sendiri, tidak apa-apa. Menyebut aja saya itu tidak boleh almarhum, karena almarhum itu gelar itu hanya khusus untuk orang siapa? Muslim. Karena almarhum itu dari kalimat apa? Rohima yarham. Ar-Rohim, satu-satunya sumber Ar-Rohim itu siapa? Allah. Almarhum itu isim maf'ul, maksudnya mudah-mudahan yang mati ini mendapat rahmat dari Allah. Berarti almarhum itu doa enggak? Maka sebenarnya orang kafir tidak berhak untuk mendapat gelar apa? Almarhum. Lalu apa Pak? Awarahum. Ya. Ini kelihatannya guyon tapi ya sendiri-sendiri. Ya. Tidak boleh. Nah inilah kadang-kadang kita itu kemudian ada pikiran-pikiran yang naudzubillah min dzalik merusak akidah kita, lalu demi kerukunan, ya, demi itu kan model keyakinan begitu itu di sana loh Pak, di Timur Tengah. Kita itu ndak supaya rukun, keanekaragaman, kebenekaan, maka sama-sama. Walaupun ini agamanya bukan sama dengan samaian, orang mati mari kita doakan bersama-sama. Boleh nggak Pak? Sekali lagi, tidak boleh. Ya, wal khatar, ya, wal khatar min qawli ba'dhin nas li ba'di zu'ama'il kufri idza mata almarhum. Itu termasuk kesalahan dan bahaya sebagian umat Islam yang mengatakan kalau ada orang kafir, zu'ama'ul kafir, ya, zu'ama'ul kufri idza mata almarhum. Ya, lalu disebut sebagai almarhum. Almarhum itu maknanya semoga yang meninggal memperoleh rahmat. Lah rahmat dimintakan ke siapa? Dari siapa? Satu-satunya yang memberi rahmat itu adalah Allah. Maka Allah itu punya nama Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Allah. Lah sampai menyebut, kalau orang menyebut almarhum berarti memohonkan kepada Allah yang punya sifat Ar-Rahim diberikan kepada yang meninggal. Oleh kitab ini itu tidak berhak. Ya fa innahu haramun li anna hadza mudhadun lillah. Itu haram menyebut dia sebagai almarhum. Menentang hukumnya Allah tadi. Ya. Ini tidak populer tapi menurut saya benar dari sisi akidah. Harus dimulai dari kita, tapi tidak boleh berhadapan-hadapan. Yang boleh berhadapan-hadapan akidahnya yang berbeda. Secara physically orang Islam dengan orang kafir tidak boleh berhadapan-hadapan.
Tapi dari sisi akidah, boleh Pak mengambil jarak Pak? Bukan hanya boleh tapi apa? Wajib. Ya sudah Mas, silakan. Saya menghormati. Ini perintah agama saya. Tapi sampean tetap sahabat saya. Nah, perkara sampean membuat ritual begitu, silakan. Saya tidak boleh ikut. Dan saya tidak akan mengajak sampean. Begitu Pak ya? Nah, enak kalau begitu. Terakhir, kalau ada sahabat kita, sesama saudara kita umat Islam meninggal, kita senang apa susah? Silakan dijawab menurut tauhid. Ya bisa macam-macam Pak jawabannya. Nanti kalau ini sudah terjawab, saya tanya berikutnya. Kalau ada orang yang bukan Islam meninggal, kita senang apa susah? Kalau jawabannya menurut tauhid, kalau ada saudara kita yang wafat, ya, sesama muslim, kita wajib susah. Mengapa? Mengurangi orang yang menyembah Allah di dunia. Betul Pak ya? Jamaah al-ilham dipundhut sama Allah. Meninggal Pak. Sekian orang. Berarti mengurangi jamaah al-ilham. Orang yang menyembah Allah. Di belahan sana ada orang kafir meninggal Pak. Kita senang apa susah? Halo? Tidak boleh banter-banter Pak. Mengurangi orang yang bermaksiat kepada Allah di dunia itu. Tidak boleh menunjukkan susahnya. Nah, begitu dalam tauhid itu. Lain-lain, pedomannya di sini. Mereka tidak berla ilaha illallah. Yang berla ilaha illallah itu kita. Dan salah satu maknanya la ilaha illallah itu tadi. Beda antara kita dengan mereka. Maka kuncinya tadi saya rasa tidak ada orang yang tidak paham lakum dinukum waliyadin. Sama dengan begini sebagai perbandingan. Boleh enggak Pak Kiai, Pak Ustadz menerangkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak beranak, dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Boleh nggak menerangkan itu? Rasis nggak? Tapi ada nggak orang yang kemudian menjeret-nyeret, mengajak apa pikiran kalau kita berpikir begitu berarti kita ini rasis? Ya? Lah ya pelan-pelan, dia ditarik-tarik ke sana. Kalau dianggap iya berarti al-ikhlas lam yalid wa lam yulad tidak boleh diterangkan. Lama-lama beberapa ayat di Quran ini bisa di-delete. Ini ayat yang keras tidak boleh diterangkan. Ini ayat tidak toleransi. Tidak boleh diterangkan. Yang begini-begini saja. Enggak Mas, justru kita dalam payung besar keanekaragaman itu adalah kita berperilaku sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya. Justru itu mestinya, jangan dibola-balik. Zaman Nabi juga ada banyak orang-orang Yahudi Nasrani. Dibiarkan aja mereka beragama dan mereka berkeyakinan, mereka berperilaku menurut keyakinan mereka. Nabi tidak mengusir mereka. Kita juga begitu. Nabi juga tidak mau ditarik-tarik ke seperti mereka. Ya, dalilnya paling jitu yaitu tadi lakum dinukum waliyadin. Saya rasa itu aja Pak, durasi waktunya bisa dikurangi. Situasinya masih belum kondusif. Mudah-mudahan panjenengan dan saya kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum diakhiri saya boleh cerita setengah menit atau 2 menit? Boleh dimatikan tidak apa-apa ya. Kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.